guys, kalian udah tahu belum kalau hepatitis B itu sebagai pemicu dominan penyakit sirosis hepatis loh. Loh, bukannya konsumsi alkohol kronis itu penyebab sirosis paling umum ya? Wait, tunggu dulu. Hepatitis B merupakan salah satu pemicu dominan sirosis hepatis yang seringkali terabaikan oleh pengidapnya. Kenapa sih sampai terabaikan? Sini aku jelasin. Hepatitis B adalah virus yang hidup dan berkembang biaknya di dalam hati. Hampir 70% hepatitis B ini tidak bergejala bagi pengidapnya. Dan karena itulah orang-orang seringkali kaget ketika sudah melakukan medical check up bahwa hasilnya reaktif atau positif. Nah, dari hasil positif itu menunjukkan bahwa kamu memiliki virus hepatitis B di dalam hati atau di liver kamu. Nah, kemudian jika kamu sudah mengetahui bahwa kamu positif hepatitis B, maka sebaiknya lakukan juga pengecekan pada ibu kandung. Kenapa? Menurut Kemenkes, penularan hepatitis B ibu ke anak mencapai 95% yang dapat berujung pada sirosis hepatis. Kemenkes sebut bahwa kasus penularan ibu ke anak menjadi salah satu tingginya prevalensi hepatitis B di Indonesia. Bayi bisa tertular hepatitis B melalui plasenta selama kehamilan, proses persalinan, dan juga menyusui. Selain itu, virus ini juga dapat menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman dan juga dapat menular melalui kontak darah atau cairan penderita ke orang lain, misalnya melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan juga transfusi darah. Kenapa sih virus hepatitis ini harus diwaspadai? Karena dapat menyebabkan sirosis hepatis atau pengerasan hati. Sini ya aku jelasin apa sih sirosis hepatis itu. Sirosis hepatis adalah kondisi kronis di mana jaringan hati yang sehat digantikan oleh jaringan parut atau fibrosis karena kerusakan yang terjadi secara terus-menerus. Akibatnya, fungsi hati menurun dengan drastis. Hati yang awalnya berfungsi untuk menyimpan energi, menyaring racun, dan memproduksi protein penting tidak lagi bisa digunakan dengan baik. Nah guys, kalian tahu gak sih kalau sirosis hepatis itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi loh. Yang pertama itu ada perut membengkak karena penumpukan cairan atau disebut juga dengan asites. Kemudian ada perdarahan saluran cerna. Kemudian ada juga kebingungan karena racun tidak lagi disaring oleh hati atau disebut juga dengan ensefalopati hepatik hingga menyebabkan kegagalan hati dan juga bahkan kematian loh guys. Serem banget kan? Nah, beberapa tanda yang bisa muncul kepada penderita sirosis hepatis itu diantaranya badan lemas dan juga mudah lelah, nafsu makan menurun, mual dan juga muntah, kulit dan matanya juga menguning, kemudian urin berwarna gelap, pembengkakan pada perut dan juga tungkai, dan bahkan hingga penurunan kesadaran. Nah, meskipun seringkali sirosis hepatis ini tidak bergejala, nah tetapi kalau tanda-tanda tersebut sudah muncul, itu artinya kerusakan hati itu sudah cukup parah loh guys. Nah, beberapa pencegahan yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari penyakit ini, yang pertama itu kalian bisa melakukan vaksinasi hepatitis B dari sejak bayi dan bagi yang belum pernah divaksin. Kemudian, hindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Kemudian yang ketiga itu lakukan screening sebelum melakukan transfusi darah. Yang keempat, sterilkan kembali alat medis yang sudah digunakan. Yang kelima, gunakan pengaman pada saat akan melakukan hubungan seksual agar terhindar dari penularan. Kemudian yang keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi yang berisiko tinggi terkena infeksi. Terus bagaimana jika sudah terinfeksi? Nah, jika seseorang sudah terinfeksi hepatitis B, maka penting untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Saat ini sudah tersedia pengobatan antiviral yang dapat menekan replikasi virus dan juga mencegah kerusakan hati yang lebih lanjut. Deteksi dini melalui pemeriksaan darah seperti tes HBsAg untuk hepatitis B sangat penting dilakukan, terutama untuk orang-orang yang pernah menjalani transfusi, prosedur medis, dan juga orang yang berisiko tinggi. Nah, jadi hepatitis B bukan hanya penyakit infeksi biasa, tetapi bisa menjadi jalan menuju sirosis hepatis, kanker hati, dan juga bahkan kematian. Untuk itu, mari kita jaga hati kita karena hati adalah organ penting yang bekerja tanpa henti. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat.